Perjalanan kami pun dimulai. Dari sini kami akan menempuh jarak sekitar 8 km. Tidak ada angkutan umum khusus yang bisa disewa untuk pergi ke tujuan. Jasa warga setempatlah yang bisa kami andalkan kali ini. Kami harus berhadapan dengan jalur terjal dengan lubang di mana-mana. Musim hujan seperti saat ini memang merupakan masa yang sulit bagi warga. Jalan yang terus menanjak menjadi licin karena tersiram air. Belum lagi lubang di sana-sini yang membuat kami harus bekerja sama mendorong motor. Tidak jarang motor tersangkut dan harus diangkat. Jadi ini dulu jalanan sudah sempat disemen, tapi tidak sampai 2 tahun udah rusak kembali. Dan karena Kampung Kurihai tujuan kita kali ini berada di atas perbukitan, jadi jalanannya licin, jadi penumpang itu kebanyakan jalan kakinya daripada naik motornya. Warga sudah cukup bersyukur jalan ke dusunnya sudah bisa diakses sepeda motor. Tapi pembangunan yang tidak maksimal membuat semennya cepat hancur. Bagi saya, jalan kaki lebih baik daripada naik motor. Karena tangan dan badan tidak harus menahan keseimbangan agar tidak terjatuh. Tapi bagi warga, motor sangat membantu terutama saat membawa hasil bumi. Sebenarnya jarak dari titik kami berangkat hingga ke tujuan cukup dekat. Tapi medan yang seperti ini membuat kami harus berlama-lama di jalan. Di beberapa titik kami juga harus berpisah dengan motor. Alasannya karena tanjakan terlalu terjal dan berkelok-kelok. Alhasil para penumpang harus melangkahkan kaki di jalan yang miringnya hampir 85 derajat. 3 jam kemudian, barulah kami sampai di Dusun Kurihai. Sampai ya? Iya. Akhirnya kami sampai di Kampung Kurihai. Nah, kampung ini adalah RT 6 dan bagian dari Desa Mamigang, Kecamatan Halong. Tadi saya kira kampung ini berada di atas perbukitan, tapi ternyata sudah bisa dibilang di atas gunung karena ketinggiannya sudah lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, RT 6 Dusun Kurihai ini adalah bagian dari Desa Mamigang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jika dilihat sekilas, tidak banyak warga yang bermukim. Padahal, ada 68 jiwa yang tercatat tinggal di sini. Tapi rumah mereka terletak cukup berjauhan. Hari ini saya ikut bersama dengan beberapa warga yang akan bekerja di kebunnya. Bagi warga suku Dayak Kurihai, padi merupakan tanaman yang suci. Menanam padi sudah menjadi kewajiban dan dipercaya bisa mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Padi ini akan bisa warga nikmati pada pertengahan tahun. Jadi mereka pun harus bersabar saat panen hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Beras tidak pernah mereka jual keluar. Jika dilakukan, mereka percaya bahwa padi tidak akan tumbuh lagi di ladangnya. Hidup di pegunungan Meratus membuat mereka harus hati-hati jika ingin membuka lahan, karena status pemukiman mereka yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Menurut warga, status ini cukup membuat was-was. Bertani dengan lahan berpindah membuat mereka kerap kesulitan pada saat membuka lahan baru. Saya kan kurang tahu yang mana hutan lindung, yang bukan hutan lindung enggak tahu juga. Kurang jelas. Oh, jadi dari atasnya juga nggak ngasih tahu ke sini batas-batasnya yang mana. Setelah selesai membersihkan ladang, kami pun beranjak pulang. Obat yang dicari sangat sederhana. Yang paling sering digunakan adalah kulit pohon langsat.
Juliati dan warga Dusun Kurihai percaya bahwa ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Selain kulit pohon, jenis rerumputan juga bisa digunakan. Juliati paham betul tumbuhan apa saja yang bisa digunakan untuk pengobatan. Pengetahuan leluhurnya yang diwariskan secara turun-temurun rupanya sekarang telah menjadi keuntungan tersendiri. Ini apa aja, Bu? Yang mana? Ini semua nama-namanya. Pucuk kacang, pucuk hentimun, pucuk beriwit, kulit langsat. Jadi karena wilayah pemukiman ini jauh bahkan dari desanya sendiri, jadi warung tidak ada. Jadi ketika mereka sakit, mau tidak mau harus mandiri dengan mencari obat-obatan alami yang ada di sekitar mereka. Hidup di dataran tinggi yang jauh dari fasilitas kesehatan modern membuat mereka semakin mandiri. Jika sakit seperti Juliati ini, dia yakin bisa mengobatinya sendiri. Tanpa proses panjang, tumbuhan yang telah kami kumpulkan langsung diracik sedemikian rupa. Tambahan rempah-rempah dipercaya akan membuat luka semakin cepat sembuh. Ini kalau kayak luka gini, pertama obatnya daun-daunan ini kan. Habis itu nanti pas kalau misalkan keluar gitu ganti obat medis lain. Enggak. Enggak. Asik. Pakai ini aja. Emang kenapa, Bu? Nggak ditukar gitu sama perban yang di luar atau betadin? Kebiasaan apabila pakai yang obat atau ampicillin atau obat apapun, karena banyu bisa memburuk, ada pakai ramuan prediksi kita, nya mengaring langsung. Hampir setiap hari rumah ini ramai dikunjungi warga yang sakit. Mereka meminta pertolongan sang pemilik rumah untuk disembuhkan dari penyakitnya. Di kota besar, orang yang bisa menyembuhkan seperti ini terkenal sebagai tabib atau dukun. Tapi di sini, warga mengenalnya dengan sebutan bidan kampung. Bidan kampung dipercaya bisa menolong ibu melahirkan, bahkan menyembuhkan penyakit luar maupun dalam. Biasanya pasien dibacakan doa-doa agar para leluhur turut membantu menyembuhkan penyakitnya. Tapi pembacaan ini tidak bisa hanya satu kali. Ritual seperti ini secara berkala harus dilakukan. ER sudah lama mengalami nyeri di bagian lambungnya, tapi karena sakitnya hilang timbul, jadi dia tidak terlalu khawatir. Hanya saja jika sedang kambuh, ER akan sangat menderita. Dia pun hanya bisa terbaring lemah dan saat-saat seperti inilah bidan kampung akan bertindak. Melihat keadaan seperti ini sebenarnya membuat hati miris. Di saat sakit menyerang tapi warga tidak bisa berbuat apa-apa. Jauhnya akses jalan membuat keadaan tidak memungkinkan untuk membawa orang sakit keluar desa. Ibunya mengaku sudah pernah membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Namun pemeriksaan harus dilakukan secara berkala. Tentu itu sulit dilakukan dengan keadaan seperti ini. Sakit yang diderita anaknya ini juga menjadi salah satu masalah yang dirasakan warga. Sulitnya mendapat makanan yang layak membuat mereka harus makan seadanya. Tidak peduli sakit apa yang akan menyerang. Ya, jika sudah begini tidak ada yang bisa dilakukan. Ite hanya bisa bergantian dengan anak tertuanya untuk menjaga ER. Jadi ini didiemin dulu? Ya. Didiemin dulu sampai sembuh? Karena puskesmas cukup jauh dari sini dan aksesnya sangat tidak memadai, jadi mau tidak mau jika ada orang yang sakit, didiamkan dulu hingga dia agak sedikit sembuh. Tapi kalau misalkan tidak sembuh juga, barulah terpaksa mereka membawanya keluar.